Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang data dan variabel, yaitu pengertian data, pengertian variabel, dan jenis skala variabel. Baik, yang pertama ingin membahas pengertian data. Data statistik merupakan keterangan atau ilustrasi mengenai suatu hal yang bisa berbentuk kategori, misal rusak, baik, cerah, berhasil, ataupun bilangan. Angka dapat disebut data statistik apabila dapat menunjukkan suatu ciri dari suatu penelitian yang bersifat agregatif, serta mencerminkan suatu kegiatan lapangan tertentu. Menurut Wikipedia, data adalah catatan atau kumpulan. Data adalah bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Sutanto juga berkata, beliau mengemukakan data adalah merupakan kumpulan angka atau huruf hasil dari penelitian terhadap staf karakteristik yang akan kita teliti. Data merupakan materi mentah yang membentuk semua laporan riset. Selanjutnya ada jenis data. Yang pertama ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata yang bermakna yang mempunyai sifat non-angka. Pada data jenis ini, informasi yang dihasilkan oleh data bukan berupa angka-angka namun berupa kata-kata. Misalnya, tingkat kepuasan pelanggan, atau sangat puas, puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Karena dalam menganalisa seringkali menggunakan teknik dan rumus matematika, maka data tersebut perlu ditransformasikan ke dalam bentuk kuantitatif dengan tetap mempertahankan atribut data tersebut. Artinya, transformasi tersebut tidaklah dapat merubah atribut yang telah melekat pada data tersebut. Misalkan, data jenis agama adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Untuk keperluan pengolahan data dengan menggunakan statistika, data harus dirubah dulu dalam bentuk kuantitatif, di mana misal untuk Islam 1 untuk Kristen, 2 untuk Katolik, 3 untuk Hindu, 4 dan untuk Buddha 5. Data semacam ini lebih melihat kepada proses daripada hasil karena didasarkan pada deskripsi proses dan bukan pada perhitungan matematis. Data kualitatif adalah data yang dikategorikan menurut lukisan kualitas objek dan yang perlu dipelajari atau atribut, berupa data kategori. Data dikategorikan merupakan data yang tidak berbentuk angka atau bilangan. Di sini ada contohnya contoh keadaan gizi balita di suatu desa. Pertama, 50 balita. Yaitu baik, 2. 15 balita sedang, yang ketiga 10 balita buruk. B. Data kuantitatif. Apa itu data kuantitatif? Adalah data yang dinyatakan dalam bentuk numerik atau angka atau bilangan. Pada data jenis ini, sifat informasi yang dikandung oleh data berupa informasi atau angka-angka. Data kuantitatif dapat berupa variabel diskrit atau variabel yang berasal dari hasil perhitungan, maupun variabel kontinu atau variabel yang berasal dari hasil pengukuran. Data kuantitatif terbagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data kuantitatif yang mempunyai sifat bilangan bulat, tidak dapat bentuk pecahan, dan mempunyai batas-batas nilai-nilai. Contohnya, banyaknya jumlah mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya, dan banyaknya jumlah orang yang memakai sepeda motor merek Honda dan di Bojonegoro. Sedangkan data kontinu adalah data kuantitatif yang mempunyai sifat pecahan atau data yang secara teoris dapat menjalani setiap nilai. Contohnya pengukuran debit air di Sungai Jogir Wonokromo dan pengukuran curah hujan di Surabaya pada bulan September tahun 2013. Contohnya yaitu
data tinggi badan yaitu 167 cm dan 140 cm dan 190 cm. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama data kontinu. Itu data numerikal yang nilainya dapat diukur sampai kecil-kecilnya. Contohnya berat badan 100 kilo, 50 kilo, dan 69 kilo. Ciri-ciri data kontinu. Yang pertama yaitu diperoleh dengan cara mengukur bilangan cenderung desimal, biasanya dinyatakan dalam nilai rata-rata. Yang kedua yaitu data diskrit. Adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung dalam bentuk angka atau bulat. Contohnya 10 orang ibu hamil, 15 wanita usia subur atau WUS. Adapun menurut cara memperolehnya, data ada 3, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Yang pertama yaitu data primer, data utama yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung. Yang kedua yaitu data sekunder, data kedua atau penunjang, data yang diperoleh atau dikumpulkan dari pihak lain, semisal data hasil penelitian pihak lain digunakan untuk data penelitian. Yang ketiga yaitu data tersier, yaitu data sekunder yang telah dipublikasikan oleh pihak lain. Adapun menurut sumbernya, data dibedakan menjadi 2, yaitu data internal dan data eksternal. Yang pertama yaitu data internal, data yang dikumpulkan dari pihak internal atau kalangan sendiri orang dalam. Yang kedua yaitu data eksternal, yaitu data yang diperoleh oleh pihak luar atau di luar kalangan peneliti. Selanjutnya ada pengertian variabel. Pengertian dari variabel bermacam-macam. Suharsini Ari Kunto menyatakan variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Contohnya berat badan, tinggi badan, suhu, motivasi, kinerja badan, tingkat pendidikan. Adapun jenis-jenis dari variabel, yang pertama ada variabel kontinu, merupakan variabel yang dapat ditentukan nilainya dalam jarak jangkau tertentu dengan desimal yang tidak terbatas. Yang kedua ada variabel diskrit, yaitu konsep yang nilainya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal di belakang koma. Yang ketiga ada variabel tergantung atau terikat, yaitu variabel yang terpengaruh oleh variabel lain. Yang selanjutnya ada variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab bagi variabel lain. Contohnya pengaruh uang saku terhadap besar tabungan, yaitu variabel terikat. Yang selanjutnya ada variabel antara, yaitu intervening variable, merupakan variabel yang menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan, namun tidak dapat diamati atau diukur. Oke, berikutnya ada jenis skala variabel. Yang pertama ada skala nominal, merupakan yang paling sederhana di antara 3 jenis lainnya. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ini juga termasuk ke dalam skala pengukuran kualitatif. Yang ketiga skala interval, memiliki jarak yang sama dan diukur sepanjang skala. Yang keempat ada skala rasio, memudahkan menemukan perbedaan antar variabel dan memberi urutan data.